Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah lahirnya Pancasila. Perkenalkan, nama saya Maulidia dengan NIM 8601085515. Saya dari kelas 3B dan mata kuliah yang sedang saya tugaskan ini ialah Pancasila. Awal mula lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dari sidang BPUPKI tersebut yang kemudian pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Menurut Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Mohyamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Soepomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Pada tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Menurut Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Mohyamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Soepomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Setelah itu lahirlah istilah Pancasila pada 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya. Setelah itu adanya pembentukan Panitia 9. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancang UUD pada 11 Juni 1945, Jalatuh Harari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya, setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Mohatta menyebutkan rumusan final pembukaan UUD negara. Salah satu menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya
negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa, ujar Hatta. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Akhirnya Pancasila dinyatakan sah sebagai negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut adalah persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Nilai-nilai ini merupakan landasan yang menjamin keberagaman Indonesia tetap bersatu dan dihormati dalam bingkai kebangsaan. Refleksi yang dapat diambil adalah bahwa perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila mengajarkan generasi muda pentingnya sikap musyawarah untuk mencapai konsensus demi kepentingan bersama. Nilai persatuan dan keberagaman tetap relevan untuk menghadapi tantangan zaman sekarang seperti intoleransi, konflik sosial, dan perpecahan politik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya minta maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian bahasa saya, karena tidak ada yang sempurna selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.